Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ta'ala ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ikhwanih. Assalamualaikum sobat Ibnu Sobirin sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membahas kisah-kisah seputar para nabi dan rasul. Mudah-mudahan di kisah pembahasan kali ini kita senantiasa mendapatkan banyak manfaat dan khazanah keislaman yang lainnya. Tapi sebelum itu, sobat ibu sobirin sekalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah para nabi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hud alaihissalam, sobat ibu sobirin sekalian, adalah salah satu nabi yang diutus setelah Nabi Nuh alaihissalam di daerah Al-Ahqaf, ya, daerah Ahqaf, di mana daerah Ahqaf ini dikatakan dari sebuah kitab sejarah bahwasanya Al-Ahqaf ini jamak dari Hiqf. Hiqf itu daerah lembah lembah atau bukit berpasir, ya, bukit berpasir yang ini letaknya sekarang berada di antara Rubuk Khali atau Oman dan Mihraq, atau dalam kitab yang lain mengatakan bahwasanya ini letaknya di daerah Yaman dan Yaman dan Oman, ya, daerah Yaman dan Oman. Banyak sekali versi di manakah letak Rubuk Khali ini, di manakah letak daerah Ahqaf ini. Yang jelas daerah Ahqaf adalah daerah yang di mana Nabi Hud alaihissalam beserta kaumnya itu diutus, ya kan, tinggal. Kemudian mereka membangun peradaban sendiri sehingga mereka bisa membuat rumah, kemudian juga bangunan-bangunan yang tinggi, infrastruktur, kemudian juga pahatan-pahatan, ya kan, kerajinan-kerajinan tangan, crafts dan segala macamnya yang belum pernah dibuat oleh orang-orang sebelum kaum Nabi Hud ini, ya, atau kaum Ad ini. Kemudian, ya, di sini juga Ahqaf juga berarti Jabal Minar Romal, ya, atau kumpulan bukit, ya, dari Romal, ya, dari pasir, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu tempatnya itu Rubuk Khali, ya. Tempatnya sekarang berada di Rubuk Khali. Kemudian juga kaum Ad ini tentunya mereka juga sama memiliki Nabi Hud alaihissalam digambarkan bahwasanya kaum Ad memiliki kemampuan, ya, untuk bisa memahat gunung-gunung yang menjadi rumah, menjadi pemukiman mereka, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, ya, tentang kehebatan, kemewahan peradaban mereka yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tahukah kamu tentang bagaimana keadaan atau bagaimana kondisi kaum Ad, ya, Irama dzatil 'imad, yang menjadikan Iram sebagai ibu kota mereka, ya, dan membangun bangunan yang sangat luar biasa, yang besar-besar, bangunan-bangunan yang tinggi menjulang, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang sebelumnya belum pernah tercipta, ya, atau belum pernah ada sebelumnya bangunan-bangunan seperti itu, ya. Sehingga akhirnya mereka ini terkenal memiliki badan, ya kan, yang besar, ya, memiliki badan yang besar dan memiliki ciri khas tubuh yang tinggi, yang kuat-kuat, ya. Sehingga dengan kondisi postur tubuh mereka yang besar ini, mereka mampu membangun apapun yang mereka bisa lakukan, ya. Yang mungkin orang-orang sekarang ini, ya, sangat takjub, ya, melihat bangunan-bangunan mereka yang menjulang tinggi, yang besar, yang megah ini, yang terbuat dari elemen dasar batu, kemudian bukit bebatuan dan lain sebagainya. Akan tetapi, ya, karena sifat mereka yang susah untuk menerima ajakan dakwah Nabi Hud alaihissalam, kemudian sifat mereka yang sombong, sifat mereka yang tidak ingin mengikuti dakwah
sehingga mereka tetap dalam agama nenek moyang mereka. Mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya, seperti halnya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala hempaskan mereka di tengah badai banjir ya. Yang beberapa kaum Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan armada Nabi Nuh alaihissalam. Kan tapi Nabi Hud alaihissalam Allah Subhanahu wa taala berikan azab, yaitu berupa tiupan angin ya kan, yang sehingga akhirnya mereka terhempas dan lenyaplah peradaban kaum Ad ini. Ya kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya kan abadikan ya tentang kisah perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ya. Ketika itu Hud alaihissalam menyuruh kaumnya, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata ya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki hak ya. Tidak ada hak untuk menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian semua harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Kemudian juga beliau memberikan bisyarah ya kan, memberikan kabar gembira bagi mereka yang ingin mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, wa yaqum istaghfiru rabbakum. Selain itu mereka diperintahkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk apa? Istighfar ya, memohon ampunan ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum, dengan beristighfar, mohon ampunan dan dari kesalahan ya. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Yursilis sama alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan ya hujan keberkahan ya dari langit ya, midrara, dengan sering ya, dengan sering ya, wa yuzidukum quwwatan ila quwwatikum, dan akan memberikan kekuatan kepada kalian ya di tengah kekuatan-kekuatan yang lain. Yang lain dijelaskan, umiddukum bi an'ami wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Kemudian ya saya berikan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya berikan kepada kalian kaum Ad ini kelebihan ya, kenikmatan yang lain, diantaranya dengan adanya hewan ternak ya, hewan ternak wabanin, dan keturunan mereka yang banyak ya, wajannatin. Dan nanti setelah itu ketika mereka beriman, selain ya kenikmatan dunia, mereka juga akan diberikan kenikmatan ukhrawi ya, diantaranya wajannat, kenikmatan dalam surga, wa uyun, dan mata air yang mengalir ya di dalamnya. Kemudian ini akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Ini kata Nabi Hud alaihissalam kepada mereka, sungguhnya aku tidak menginginkan kepada kalian itu imbalan dari hal dunia. Tapi Nabi Hud alaihissalam ini menegaskan, saya menyuruh kalian hanya semata-mata ya, saya takut azab Allah mendatangi kepada kalian. Jadi oleh sebab itu, ayo ikut ajakan saya, ikut dakwah saya ya kan, ikut kepada jalan yang benar, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya tanpa mensekutukannya dengan suatu hal apapun. Kemudian apa jawab kaum Hud alaihissalam ya, kaum Ad ya, kepada Nabi mereka Hud alaihissalam setelah Nabi Hud alaihissalam berusaha untuk mengajaknya, berusaha untuk menyuruhnya dalam kebaikan ya kan. Kemudian para tokoh-tokoh dari kaum Ad ini ya kan, qalal mal'ul ladzina kafaru min qaumihi ya, yang ingkar terhadap ajakan Nabi Hud alaihissalam ini apa bilangnya? Ma naraka illa fi dhalalin mubin ya. Sesungguhnya kami tidak mengira ya, atau tidak menganggap engkau kecuali hanya sebagai orang yang sesat ya, orang yang bodoh ya. Gitu. Jadi para nabi ketika diutus kepada kaumnya ini, mereka banyak sekali caciannya ya, ma naraka illa fi safahatin ya, tidaklah aku melihat engkau kecuali seperti orang yang tidak waras, atau orang yang bodoh, atau orang yang majnun, yang gila ya. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina ya, engkau menyuruh kami ya agar kami meninggalkan tuhan-tuhan sesembahan kami, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya udahlah kalau kayak gitu, datangkan saja ya, datangkan peringatan ya, atau azab yang kau janjikan kepada kami. Jadi seolah-olah mereka menantang gitu kan, mereka menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan segera kepada mereka ya. Untuk apa? Untuk supaya mereka meyakini bahwasanya omongan-omongan Nabi yang diutus kepada mereka itu benar. Jadi menantang gitu, bukannya mereka takut atau gerak, tapi malah mereka menantang. Mereka tidak cukup melihat pada peristiwa-peristiwa sebelumnya ya, yang dimana kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh ya. Kaum Hud ya, yaitu Ad, mereka juga sama ya, mereka ngeyel ya, susah diomongin untuk ikut ajakan Nabi mereka, padahal udah ada ya kisah sebelumnya itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan inna lanaraka fi dhalalin mubin ya. Allah menceritakan bagaimana respon dari kaum Ad ini kepada Nabi Hud alaihissalam itu apa? Sesungguhnya kami tidak melihat engkau kecuali dalam kesesatan yang nyata ya. Jadi yang agak sesat itu justru Nabi yang diutus kepada mereka ya.
inna naqulu in a'taraka ba'du alihatina bisu, ya. Sesungguhnya bahkan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kami, yaitu sembahan-sembahan kami, menjadikan engkau seperti orang yang bodoh, ya. Seperti orang yang sesat, ya. Nah, ini apa sih namanya, asumsi mereka, ya, bahwasanya Tuhan mereka telah menyesatkan yaitu Nabi Hud alaihissalam. Kemudian ya setelah tuduhan-tuduhan yang lain yang dilontarkan kepada Nabi Hud alaihissalam, kemudian mulailah Nabi Hud alaihissalam apa sih namanya, mengeluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadukan, ya, bagaimana sebaiknya, ya, kaum orang-orang yang begini yang menentang azab Allah Subhanahu Wa Taala apa sih namanya, disifati, ya, disikapi. Kemudian akhirnya turunlah, ya, apa sih namanya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, marah, ya kan, marah, kemudian murka juga kepada kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, yang akhirnya apa namanya, datanglah kemudian azab Allah Subhanahu Wa Taala berupa apa namanya, berupa angin topan. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami selamatkan Hud dengan beberapa kelompok kaumnya, beberapa kaumnya yang beriman, ya, bersamanya, ya. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami hempaskan dan kami apa sih namanya, binasakan, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wa ma kanu mu'minin, sedangkan mereka tidak beriman terhadap kami, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa atba'u fi hadhihi dunya la'ana. Kemudian selain tadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan apa sih ancaman, ya, bagi orang-orang yang mendustakan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan ancaman wa atba'u fi hadhihi dunya la'na, ya. Kemudian mereka, yaitu kaum Ad, diberikan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dunia wa yaumil qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, ya. Alla inna 'adim kafaru bi rabbihim, disebabkan karena kaum Ad itu kufur, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Rabb mereka, Rabb hakiki, Rabb semesta alam, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini adalah kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam itu ingkar, kemudian nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan laknat kepada mereka di hari kiamat, dan sebelumnya juga di dunia ini Allah laknat mereka. Farsalna alaihim rihan sarsara, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman kepada mereka, yaitu berupa laknat di dunia, kemudian di akhirat, disebabkan karena mereka tidak beriman kepada apa yang dibawakan oleh nabi mereka itu Hud alaihissalam, yaitu untuk mengesahkan Allah, sehingga nanti, ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala arsalna, mengirim kepada mereka rihan sarsara, angin yang sangat kencang, fi ayyamin nahisat, pada hari-hari paceklik atau pada hari-hari yang sulit untuk apa sih namanya, mendapatkan bahan pangan, yang sulit untuk mendapatkan kehidupan, ya. Di situ artinya paceklik, ya, susah sekali, pada iklim yang sangat susah. Linudhiqahum adzabal khizy, agar mereka merasakan azab, ya, yang sangat pedih fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia, wala adzabul akhirati akhza, dan ketahuilah bahwasanya nanti niscaya mereka pun akan mendapatkan azab di akhirat, dan di mana azab akhirat ini sangat pedih, melebihi azab di dunia. Wahum la yunsurun, sedangkan mereka tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ketika mereka meneliti bahwasanya di daerah lokasi Rubu' Khali ini terdapat yaitu dulunya bukan seperti padang pasir yang tandus, akan tapi justru malah sebaliknya. Justru area ini adalah area industri agraria, ya. Di sini adalah area yang subur, hijau, yang mana untuk bercocok tanam ini sangat cocok sekali, tapi karena azab yang Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan kepada mereka disebabkan oleh dosa mereka, ya, akhirnya apa sih namanya, angin topan yang menghempaskan mereka, sehingga apa namanya, padang pasir, kemudian batu-batuan segala macam, akhirnya menutupi peradaban kampung mereka yang subur. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim rihal aqim, dan kepada kaum Ad itu di apa sih namanya, dihempaskan kepada mereka, ya, rihal aqim, angin topan yang sangat kencang, ya. Wa amma 'adin fa ahlaku bihim sursun 'atiyah, dan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwasanya kaum Ad ini dihancurkan, ya, dihempaskan dengan angin yang sangat pedih, ya. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, dan akhirnya kaum Ad ini hancur, ya kan, peradaban mereka rapuh. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.